Halo, Tangkurak Squad di seantero jagat raya, balik lagi dengan kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Lagi-lagi film perampokan yang tentunya sangat edun untuk kalian simak, menceritakan tentang gerombolan perampok handal yang merampok bank ternama di kota Boston. Tapi situasinya semakin rumit saat salah satu personil bernama Dog menaruh hati pada manajer bank yang telah dia sandra. Waduh, gimana nih? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, apa? Gaskeun, mantap! Dan tanpa banyak cekah pematuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film The Town. They want to get hurt for $10 an hour, don't get in the way. We're fucked if we see a helicopter, we're fucked if we see SWAT. Di awal diceritakan di sebuah kota bernama Boston terlihat gerombolan perampok bersenjata lengkap masuk ke dalam sebuah bank untuk menggasak uang yang ada di sana. Dan seperti perampok pada umumnya, mereka menyuruh semua petugas tiarap agar nggak ada satupun orang yang kabur atau mencoba melawan. Salah satu perampok juga menyuruh manajer bank cantik bernama Claire Casey untuk membuka kode brankas. Dan tentunya agar mereka bisa mencuri uang sebanyak-banyaknya yang ada di brankas itu dan segera bergegas untuk kabur. Tapi sebelum kabur, salah satu perampok berhasil menemukan ruang pengawas dan mencabut serta membakar harddisk hasil rekaman kamera pengawas untuk menghilangkan barang bukti. Hingga saat mereka lagi bersiap-siap untuk pergi, tiba-tiba salah satu petugas kepolisian mengetuk pintu depan karena menurut laporan, alarm peringatan yang senyap telah menyala. Atas hal itu, mereka pun memberi salam dari Binjai pada si bapak-bapak bernama David karena menyangka bahwa alarm senyap itu telah dinyalakan olehnya. Dan untuk berjaga-jaga dalam pelarian, akhirnya Claire ditawan sampai mereka berhasil keluar dengan aman dari bank tersebut. Untungnya para perampok itu nggak berpikir macam-macam untuk menghakok ataupun menyekapnya dalam waktu yang cukup lama. Dia pun dibebaskan di sebuah pantai agar Claire bisa kembali pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Singkat cerita, keesokan harinya para perampok bertemu di sebuah gor hoki untuk membahas sebuah masalah kecil, yaitu wanita yang tempo hari mereka sandra ternyata adalah tetangganya sendiri. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya, mari kita perkenalkan dulu keempat perampok ini ya. Diawali dengan Desmond yang merupakan ahli komunikasi, Meglon si driver bertubuh gempal, James si gurung gusuh tepuguh, dan yang terakhir adalah mamang saya sendiri si Batman manusia kalong bernama Dog McRae. Wow, lanjut! Diketahui mereka mencuri SIM milik wanita itu untuk berjaga-jaga jika di lain waktu Claire melaporkan kejadian itu pada FBI. Tapi Dog yakin bahwa wanita itu nggak akan berbuat aneh-aneh karena saat diculik matanya telah ditutup kain hitam agar nggak bisa melihat wajah mereka. Dan ternyata mereka mendapat bantuan dana untuk merampok dari pemilik toko bunga bernama Vergie yang berada di kota Charlestown. Kota itu terkenal akan masyarakatnya yang katanya hobi merampok bank. Dan dari beberapa perampokan, 90% mereka bisa kabur dari petugas kepolisian karena perencanaannya sangatlah matang. Sementara itu, Claire datang ke kantor FBI untuk memenuhi panggilannya sebagai saksi dan korban dari perampokan tempo hari. Adam bertanya-tanya kenapa dia dilepaskan begitu aja tanpa ada sedikit pun luka yang menggores tubuhnya.
Dari sana Adam pun yakin bahwa para perampok itu berasal dari Charlestown karena menurut informasi dari anak buahnya, mereka kabur melewati jembatan penghubung antara Boston dan kota tersebut. Kemudian dia pun berjanji akan menemukan para perampok ini dalam waktu dekat. They make it over, they use each other's yachts, houses, they're like rats. You got nothing to worry about. We're gonna find these guys. Beberapa waktu kemudian, James dan Doug tiba di toko bunga lalu menyerahkan sejumlah uang hasil rampokan pada Vergie. Di sana mereka juga membagi uang tersebut pada Mike karena telah memberi senjata lengkap untuk keperluan merampok. Kemudian setelah selesai bagi-bagi, mereka pun pergi ke sebuah bar berniat happy-happy bersama dua rekan yang lain. Di bar yang banyak wanita Amburahoy itu, mereka bercanda-canda sambil balakecrakan bersama merayakan keberhasilan yang telah dicapai. Dari hasil rampokannya, mereka bisa membeli rumah ataupun mobil mewah karena jumlah yang mereka ambil adalah 90 juta dolar Amerika. Edun, 90 juta dibagi 4, ya tiap orang kebagianlah 20 juta dolar ewang. Mak, gede banget euy. Di tempat itu juga, Doug bertemu dengan mantan pacarnya bernama Chris yang ternyata dia adalah adiknya James. Diketahui Chris telah mempunyai anak bernama Shiny dan dikabarkan itu adalah hasil dari pembelekokan yang dilakukan oleh kedua pasangan itu. Tapi Doug menyangkal bahwa anak itu adalah murni darah dagingnya karena Chris beberapa kali kepergok berhubungan dengan orang lain. Dan hal itulah yang membuat dia meninggalkan Chris dari kehidupannya. Keesokan harinya, berbekal SIM yang dia kantongi, Doug menemukan Claire yang saat itu lagi mencuci baju di sebuah laundry. Di sana tiba-tiba Claire meminjam uang pada Doug karena mesin yang dia pakai rusak dan untuk kembali ke rumah itu memakan waktu yang lama. Dan ternyata Claire berniat mencuci baju putih yang terdapat noda darah yang masih menempel di bagian kerah. Kemudian karena merasa bersalah, akhirnya Doug mengajaknya jajan ke sebuah restoran mewah. Atas kejadian itu, mereka pun mulai akrab dan menceritakan kisah hidup masing-masing. Kini Claire mengetahui bahwa Doug bekerja di sebuah perusahaan bernama Boston Sand and Gravel yang merupakan pemasok beton, pasir, dan batu pecah. Kemudian setelah selesai menghabiskan makanan, mereka pun keluar mencari angin segar dengan mengendarai perahu ke tengah sungai untuk menikmati keindahan malam di kota itu. Wow. That's where you take all the girls. Beberapa waktu kemudian, Doug menjemput Claire yang mengajaknya ke rumah sakit mata karena diketahui bahwa asisten manajer yang bernama David telah melakukan serangkaian operasi bekas pukulan dari James. Di sana juga Claire menceritakan pada Doug bahwa dia merasa risih terus dibuntuti oleh FBI terkait dengan kejadian perampokan itu. I lied to the FBI. The FBI guy told me it would feel like I was in mourning. Hingga sepulangnya dari rumah sakit, Claire mengajak Doug singgah di Dunkin Donuts sembari menceritakan suatu hal, yaitu dia mengetahui bahwa salah satu perampok memakai tato petempur Irlandia di belakang leher. Dia pun gak ingin menceritakan hal ini pada FBI karena takut akan menjadi sasaran para perampok. The back of his neck and he had a tattoo. Robbery, weapons, he'll get 30 years. Hari-hari mereka semakin dekat. Ternyata Claire punya aktivitas rutin, yaitu merawat bunga di kebun yang berada di belakang rumahnya. Di sana Doug curcol alias curhat colongan bahwa ibunya telah meninggalkannya saat masih kecil dan setelah itu dia dibesarkan oleh sang ayah yang bernama Stephen McRae. Her name was Doris. My grandmother had... I couldn't tell you. She left when I was 6. Sementara itu di kantor FBI, Dino menemukan fakta baru, yaitu salah satu identitas perampok berhasil mereka dapatkan bernama Desmond Elden. Hal itu mereka dapatkan dari penyelidikan menyeluruh di sebuah perusahaan vendor yang bergerak di bidang komunikasi bernama Vericom, karena diketahui bahwa dulunya dia adalah mantan pegawai di sana. Dari sana Adam langsung melakukan briefing bersama anak buahnya untuk mengungkap dalang dari beberapa perampokan yang terjadi belakangan ini. Dia yakin bahwa keempat orang ini adalah tersangka utama, tapi Adam belum punya bukti kuat untuk menangkap para perampok itu. Kemudian diketahui juga ayah Doug bernama Stephen McRae dulunya adalah mantan perampok dan kini tengah menjalani masa hukuman. And here's the shocker. Started making trouble, fighting with guys. We think the architect is this guy, Coughlin's best friend. Di siang hari itu, Doug dan Claire yang sepertinya lagi kapanah kukinasihan alias sama-sama suka, anjay. Mereka janjian untuk sekedar makan siang dan melihat hamparan langit yang begitu halodo, tapi kemudian tiba-tiba datanglah James mengganggu mereka seolah-olah nggak setuju dengan hubungan yang dimiliki oleh mereka berdua. I read about that. It's crazy. Doug is quite the worker. Yeah.
Hingga sepulangnya dari sana, Dog menanyakan maksud dari kedatangannya tadi, karena dia nggak ingin dimata-matai atau diintimidasi atas apa yang ingin dia lakukan. Dan Dog merasa bahwa hal itu normal-normal aja dilakukan oleh dua insan manusia yang lagi jatuh cinta. Fat kid with his fucking shit untucked who don't think he's special. Happens to be the one goddamn person. Sepulangnya dari rumah James, Dog berkunjung ke penjara menemui ayahnya karena dalam waktu dekat ini dia akan merampok sebuah bank dan akan pergi dari kota ini sejauh mungkin. Dengan keputusan itu, Stephen merasa kecewa karena bisa aja Dog tertangkap atau mati saat beraksi nanti. An angel? Go ahead. Singkat cerita, hari Jumat pun tiba. Para perampok itu mulai mempersiapkan senjata berat untuk berjaga-jaga bila petugas kepolisian memergoki mereka. Kemudian sebelum berangkat, Meglon datang ke sebuah barbershop untuk mengambil beberapa helai rambut. Misi perampokan pun dimulai dengan penyamaran menggunakan topeng biarawati agar identitas mereka tersamarkan. Hingga saat memasuki daerah yang telah ditentukan, mereka pun berhenti dan mengucapkan, di saat mobil pengantar uang berhenti, di sanalah para perampok beraksi. Wow! Akhirnya mereka berhasil membawa rampokannya dan segera kabur karena salah satu polisi berhasil menghubungi unit lain untuk segera mengejar. Hingga aksi kejar-kejaran super epik pun terjadi antara para perampok dan para petugas kepolisian. Tapi berkat aksi edun yang dimiliki oleh Meglon, mereka pun berhasil mengelabui beberapa petugas kepolisian di sana. Dan saat dalam keadaan terdesak, akhirnya mereka membuat plan B, yaitu menggunakan mobil lain agar para polisi nggak bisa mengejar. Mereka pun kini telah sampai di Charleston, lalu berganti mobil lagi sambil menaburkan rambut yang telah Meglon dapatkan di mobil tadi. Kemudian saat mereka akan pergi, secara mengejutkan, polisi yang berjaga di sana ternyata masih sayang dengan nyawa yang dia miliki hingga membiarkan mereka berempat kabur. Kemudian di malam harinya, Adam yang merasa kesal karena nggak ada satupun sidik jari yang menempel di mobil itu, kini dia mengambil langkah tegas, yaitu memanggil keempat perampok yang dicurigai ke kantor FBI. You didn't want to end up on the wall at the VFW. Sesampainya di sana, mereka mendapatkan berbagai pertanyaan dari penyidik terkait dengan perampokan yang baru aja terjadi. Termasuk Dog yang langsung ditanyai oleh Adam agar dia bisa mengakui perbuatannya dengan teori yang dia miliki. Tapi pada ujungnya, para agen FBI itu nggak punya bukti kuat untuk menjebloskan mereka ke dalam penjara. Dan atas hal itu, Dog dan teman-temannya dibebaskan kembali ke rumahnya masing-masing. Good luck with that print. I'm trying to make the shit sound fucking authentic. Keesokan harinya, Claire bertemu dengan Dog lalu menerima kalung mewah berhiaskan intan permata sebagai tanda cinta. Kemudian dia juga bercerita bahwa hari Jumat kemarin Claire mengundurkan diri dari bank karena merasa bersalah atas apa yang terjadi pada David. I quit my job today. Why don't you do it with me? Sementara itu Adam yang ternyata mengetahui bahwa Claire telah mengundurkan diri dari bank langsung mengumpulkan semua informasi terkait dirinya beserta rekaman percakapan di telepon seluler untuk mengetahui penyebab dia berhenti bekerja. Dari sebab itulah Adam segera datang ke rumahnya untuk menginformasikan bahwa yang saat ini menjadi kekasihnya adalah perampok yang datang ke bank tempat dia bekerja dulu. Dia menyangka bahwa Dog sengaja mendekati Claire untuk menutupi kejahatannya. Gak lama kemudian setelah Adam pergi, tiba-tiba Dog datang dan menemukan Claire lagi menangis di kamar mandi. Dia merasa sangat marah karena Dog telah berbohong dengan menyembunyikan identitasnya sebagai perampok. It's not enough to terrorize someone. You have to help. Dari sana Dog menyimpulkan bahwa agen FBI telah memberikan informasi tersebut hingga kini posisinya terancam. Dia pun ingin berhenti menjadi perampok dengan mendatangi toko bunga agar Vergie nggak melibatkannya dalam perampokan selanjutnya. Tapi ternyata dia telah mengetahui semua termasuk wanita yang lagi dia dekati saat ini. Hingga dengan keputusan itu akhirnya Dog mengalah dan akan menuruti semua keinginan Vergie asalkan dia nggak menyakiti kekasihnya.
Pada malam hari, keempat perampok itu dipanggil oleh Verji untuk membahas tentang tempat yang akan mereka rampok selanjutnya. Rencananya mereka akan merampok uang tiket di sebuah stadion baseball ternama yang berada di kota Boston. Atas hal itu, mereka segera bergegas ke tempat persembunyian untuk mempersiapkan segalanya. Guys pretending that they want to get out. See ya. Di tempat lain, Adam ternyata mendatangi Chris berniat memberitahu dirinya bahwa kini Chris dalam pantauan FBI terkait kasus penggunaan narkoboy. Tapi dirinya nggak akan ditangkap asalkan dia bekerja sama untuk menjebloskan Doc dan kawan-kawan ke dalam penjara. You pick up a package at point A, deliver it to point B. Don't talk about my daughter. Dan menurut informasi yang didapat dari Chris, komplotan Doc akan beraksi tepat di hari ini dengan menggunakan mobil van putih hasil jarahan. Hingga tanpa banyak cekah pamatuk, mereka pun segera bergerak untuk menyergap. Alright, here's the deal. Tapi ternyata nggak semudah itu, Suryana, karena itu adalah tipuan yang sengaja Doc lakukan agar FBI beserta polisi kebingungan target mana yang akan mereka rampok. Dan tentunya Doc gak sebodoh itu dengan memberikan informasi tersebut pada semua orang. Mantap. There's gonna be a motherfucker, you know that, right? Scene berpindah di mana Doc yang lagi gusar mendapatkan tamu nggak diundang, yaitu Chris bersama anaknya yang minta balikan dan hidup bersama dirinya. Tapi Doc mengatakan bahwa dia telah mencintai orang lain dan akan hidup bersamanya. Dengan keputusan seperti itu, hati Chris hancur berkeping-keping lalu pergi menggunakan mobil. Tapi dalam perjalanan, Chris mengalami kecelakaan yang membuat dirinya terluka, hingga dia pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat bersama sang anak. Adam yang mengetahui informasi tersebut akhirnya datang ke rumah sakit agar Chris memberitahukan rencana yang akan dilakukan oleh Doc dan komplotannya. Karena dialah satu-satunya orang yang dekat dengan James yang merupakan sang kakak. Kemudian dengan terpaksa akhirnya Chris membeberkan semua rencana mereka. Sementara itu Doc dan James menggunakan kostum kepolisian untuk mengelabui petugas yang ada di gedung tersebut. Mereka ditugaskan masuk ke pintu belakang dengan bantuan satpam lokal yang telah bekerja sama. No one from here called. All set. Okay, go ahead. Akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam ruangan penghitungan dan mengaku bahwa telah dihubungi oleh salah satu petugas karena laporan pencurian. Kemudian setelah berhasil mendekati tempat itu, akhirnya Doc menodongkan pistol agar semua orang tiarap. Ruangan itu pun terpaksa dibuka karena ancaman James yang menyebutkan bahwa para perampok telah mengetahui semua keluarga mereka. Hingga para petugas itu hanya bisa pasrah dan terdiam meratapi nasibnya. Don't you worry about it, old timer. No one's... Akhirnya sekantong uang berhasil diambil tanpa ada hambatan apapun. Dari sana Meglon dan mobil van telah terparkir agar mereka bisa kabur. Tapi tiba-tiba insting Doc mengatakan bahwa ada keanehan yang terjadi di gedung tersebut. Dan benar aja, mereka pun terjebak dalam ruangan dan gak ada rencana cadangan untuk kabur. Kemudian tanpa berpikir panjang, James menembaki petugas SWAT yang lagi mencari dan berusaha menciduk mereka. Aksi baku tembak yang edun terjadi hingga menimbulkan kekacauan yang besar. Meglon yang posisinya terbuka berhasil ditembak oleh polisi hingga tergeletak di atas aspal. Tapi untungnya dia menggunakan rompi anti peluru dan kembali bangkit untuk berusaha melawan. Karena petugas dalam mobil van terus mengganggu mereka, akhirnya Doc menembaki hingga mobil itu keluar dari garasi untuk memancing petugas di luar agar menyangka bahwa mobil itu berisi perampok. Kemudian saat mereka berhasil menutup pintu gerbang, tiba-tiba tim SWAT melemparkan flashbang yang membuat semua perampok itu keteteran. Dan saat Desmond bangkit, tiba-tiba sebuah peluru berhasil menembus kepalanya hingga dia pun harus tewas di tempat. Dalam posisi terdesak, Meglon mendapatkan ide, yaitu dia akan mengorbankan dirinya dengan keluar dari gedung untuk mengalihkan perhatian. Sementara Doc dan James menggunakan setelan petugas polisi agar bisa menyamar dalam kerumunan.
Akhirnya rencana mereka berhasil dengan mengelabui para petugas dan berpencar agar FBI nggak mencurigai gerak-gerik mereka. Tapi Adam yang punya insting tajam ternyata melihat James yang lagi berjalan membawa kantong uang. Offline. Melihat hal itu, Dog hanya bisa pasrah sumerah pada Yang Maha Kuasa saat James berhasil dikepung dan dilumpuhkan dengan tembakan yang mengenai dada dan kaki. Kemudian karena kagok belang berontok eker, akhirnya James mengambil keputusan untuk bunuh diri ketimbang harus dipenjara lagi. Dari sana Dog berniat mengakhiri semua ini dengan datang ke toko bunga untuk membunuh Vergie dan anak buahnya agar mereka nggak lagi mengganggu Dog dan kekasihnya. Kemudian setelah berhasil membunuh Vergie, dia bersembunyi ke sebuah tempat untuk menghubungi Claire. Claire mengatakan bahwa ingin bertemu yang terakhir kali, tapi Dog mengetahui bahwa itu adalah jebakan FBI yang akan menangkapnya. Dengan informasi seperti itu, Dog terpaksa membohongi Claire agar bertemu dengannya di tempat yang telah dijanjikan untuk mengelabui para petugas. Alright boys, let's pack it up. Kemudian sebelum pergi, Dog menyembunyikan uang hasil rampokan di kebun Claire. Dia pun segera kabur dari kota itu dengan menggunakan kereta cepat menuju kota lain agar jejaknya nggak terdeteksi siapapun. Tapi saat dia naik ke kereta itu, secara tiba-tiba tamat. Oke, karena saya mau menjemput Mamang Dog di stasiun kereta, maka langsung aja ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Itulah kalimat yang gak asing, gak mustahil dan realistis untuk mencapai kebahagiaan sejati. Bukan uang yang menjadi tolak ukurnya, melainkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menggapai sebuah impian. Dan kieu kata-kata. Oke beratku, makasih banyak udah nonton sampai akhir seperti biasa. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye. Jangan lupa ngopi heula atuh.